Sekarang kita masuk ke video ke-9. Jadi Anda di video ini akan belajar tentang satu hal penting yang akan sangat membantu Anda dalam scale up bisa Anda skala gila-gilaan secara ekstrim ya. Kalau di bagian ini Anda nol ya, biasanya ini di bagian ini nih yang masalah nih ya. Gue pengen omsetnya naik 10 kali lipat dari 100 juta ke 1M. Dari 1M pengen ke 10M misalkan. 10M pengen ke 100M misalkan. Tapi di bagian ininya kagak beres, biasanya selebih-selebihnya itu bakal ngikutin ya. Sama-sama gak beres. Di video kali ini kita akan bahas tentang Cyber Army ya. Cyber Army itu tentang yang namanya tim. Nah, jadi di sebelah saya sekarang sudah ada borang yang ini adalah penyederhanaan dari tentang tim. Bagaimana dalam tim yang baik dalam digital marketing itu minimal Anda punya beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah punya digital marketingnya. Dan ini saya simpan di kepala. Dan ini pastikan Andanya ya. Jadi Anda sebagai digital marketer itu perlu paham tentang seluk-beluk digital marketing. Minimal Anda paham, sekali lagi minimal Anda paham. Gak bisa gak jadi masalah karena yang eksekusinya nanti pada akhirnya adalah tim. Ini adalah orang pertama, digital marketing. Bagian yang kedua adalah bagian yang namanya campaign atau advertising. Nanti macam-macam di bagian sini. Ada yang namanya Facebook ya. Ada yang namanya IG, ada yang namanya Google. Tergantung kerumitan ataupun kompleksitas dari bisnis Anda. Pakai media apa aja. Ini campaign. Nah, setelah campaign ada yang namanya content and creative. Di bagian content kreatif di sini bagian yang namanya desain, video, termasuk konten isinya, kontennya, gitu. Itu di bagian konten. Lalu berikutnya di bagian copywriting. Copywriter itu jualannya. Landing page, bikin copy iklan dan teknik closingnya dan segala macam. Lalu nanti di bagian customer service, nah ini disimpan di celana ya, karena ini fatal dan vital ya. Kalau CS-nya on, ini percuma Anda datengin sebanyak mungkin, tapi closingnya gak bagus gitu. Ini customer service, lalu ada web developer, programming dari website Anda, landing page Anda dan segala macamnya, dan web designer yang ngurusin desain-desain bagusnya itu. Tambahan dari saya paling yang namanya sosmed, ini tambahan. Sosmed spesialis. Ya. Kang, gila banyak banget ya kalau dihitung. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus ini 8. Bayangin ya. Kalau Anda bisnis baru mulai gitu kan. Ya Allah ada 8. Belum nanti satu lagi. Nah ini kan, ini detailin nih. Konten kreatif kan ada orang desain, orang video 10 gitu kan. Anggaplah ini satu divisi langsung gitu ya. Konten kreatif satu orang yang sama gitu. Perhatikan. Kira-kira Anda ada budget atau tidak? Ya. 8 divisi, 8 orang gitu katakanlah, 8 dikali 7 juta katakanlah salary mereka gitu. Luar biasa banyak gitu. Tapi ingat prinsipnya dalam berbisnis. Nah, ini prinsipnya nih, mindsetnya dibuat Anda dipegang dalam STM Funneling selalu saya sampaikan gitu kan. Mending kita investasi di manusia. Kang, gak ada ceritanya tim itu adalah investasi. Ya memang ya. Dalam laba rugi, nah manusia itu berada dalam namanya cost. Tapi ingat, people is cost, right people is asset. Jadi poinnya adalah di right people-nya, di right-nya, di orang yang benar. Pertanyaan yang muncul, gimana cara dapetin orang yang benar? Gimana dibersaimi sama orang yang benar? Nah, ada 4 modelnya nih, saya akan jelasin, turun. Oke, ada 4 modal yang bisa Anda lakukan kalau misalkan Anda ingin membangun tim di digital. Ya, modal pertama adalah modal rekrut orang ahli. Rekrut orang ahli. Kira-kira apa konsekuensi yang akan Anda dapatkan yang harus Anda terima? Apa kira-kira? Kalau rekrut orang ahli, pastinya adalah mahal. Dan biasanya orang yang expert gitu ya, selain bayarannya mahal, biasanya secara ego dia tinggi. Ya, nanti kalau bicara masalah tentang begini-begini dia punya idealisme. Tapi biasanya itu bisa diatur. Yang nggak bisa diatur biasanya di angka duitnya itu, gitu ya. Jadi pastikan Anda kalau pengen memang oke, gue rekrut orang ahli aja deh. Pastikan budgetnya ada. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 adalah gimana caranya? Modal apa yang bisa Anda lakukan? Rekrut newbie. Newbie itu berarti pemula. Kira-kira apa konsekuensinya kalau pemula? Anda perlu ngajarin, ngedidik, ya. Nah, jangan sampai nih ya budget masih kecil, gitu kan? Berarti Anda gak rekrut orang ahli gitu, terus Anda juga gak mau ngajarin.
Gara-gara orang newbie, gak mau juga ngajarin. Ini kayak semacam pengen mimpi omset miliaran gitu kan. Kerjaan molor wae gitu kan. Ngimpi gitu kan. Kang, ada nggak solusi lain gitu? Ada, tenang aja. Selalu ada solusi. Yang ketiga. Yang ketiga nih. Bayar jasa agensi. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Anda nggak sanggup bayar yang ahli ataupun misalkan katakanlah rekrut orang ahli, berarti kalau bicara masalah rekrut kan dia orang dalam kan. Kalau misalkan Anda rekrut orang newbie berarti Anda harus ngajarin, nggak sanggup dua-duanya, yaudah bayar aja agensi. Ya pokoknya mah ya budgetnya tolong iklanin, tolong beresin dan segala macam. Kira-kira konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Anda tidak bisa ngatur dia secara 100%. Ya, karena akarnya kan Anda udah jelas nih, tugasnya beres, terserah prosesnya kayak gimana terserah dia gitu kan. Plus datanya nggak bisa kebuka biasanya ya. Kang itu gimana cara ininya, gimana caranya? Ya nggak dibocorin lah, enak aja. Lo kayak nanya itu fontnya apa, itu kan rahasia gue gitu kan. Kalau misalkan itu suppliernya di mana itu kan rahasia gue gitu. Sama kayak agensi, rahasianya kan di datanya ya. Itu kelemahannya. Jadi Anda siap menerima konsekuensi di balik keputusannya. Kang, saya budget gede kagak ada buat rekrutmen orang ahli misalkan. Terus untuk kesabaran juga kayaknya gak ada untuk bisa melatih mereka gitu. Terus budget untuk bayar agensi juga kayaknya nggak sanggup, apalagi kalau misalkan dengar dari Akang nggak bisa leluasa. Terus gimana dong? Wis, nomor 4. Kira-kira apa teman-teman? Ajak partnership. Ajak partnership. Siapa yang diajak? Orang yang Anda ingin jadikan sebagai tim, sebagai right people tadi. Biasanya dan konsekuensinya adalah pada saat Anda mengajak orang menjadi partner Anda, ada yang namanya chemistry, ada yang namanya satu visi, ada yang namanya faktor kecocokan, banyak hal. Dan pastinya gak mungkin Anda tiba-tiba ngajak kerjasama, misalkan kucuk Anda datang ke saya, Kang kerjasama yuk, dan itu banyak banget loh yang nge-DM saya, ya banyak yang komen tiba-tiba ngajarin, lu siapa? Pengen ngomong begitu gitu, lu siapa lu tiba-tiba ngajak kerjasama gitu kan. Nah proses kerjasama partnership itu ada proses yang sangat panjang. Kita kenal dia dulu, kita tahu dia siapa, benefitnya apa yang dia kasih ke saya dan saya kasih ke dia, ada faktor kecocokan. Ini jangan-jangan datang-datang tiba-tiba ngajak kerjasama, gitu kan? Ada orang cantik, cantik banget. Mbak cantik banget, nikah yuk. Anda ini apa, main hajar aja? Tidak bisa, saudara-saudara. Anda harus pendekatan dulu dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya adalah dari 4 model ini, model ngajak kerjasama, dari bayar agensi, atau misalkan bayar newbie dan siap ngelatih dia, ya, dan juga rekrut orang ahli, mana pola ataupun model yang akan Anda gunakan untuk melengkapi super tim Anda? Dan di sini biasanya adalah batu sandungan terbesar pertama. Jadi nanti ini setelah ngomongin super team, kita akan bahas yang namanya traffic, kita akan bahas namanya copywriting, konten dan segala macam. Tiba-tiba saya kasih tugas, tugas Anda banyak misalkan. Pas dia, ya Allah Kang, lo bisa, banyak banget ini, gimana ini? Ya kalau Anda sendirian pasti mabok. Ingat prinsip Einstein Funneling adalah start small tapi berpikirnya besar. Think big, start small. Makanya konsep yang saya sampaikan selalu yang besarnya dulu. Kang, kalau misalnya Anda misalkan saya tuh newbie gitu, kayak Anda misalkan, Kang saya baru mulai, Kang saya baru sendirian gimana? Ya udah, berarti Anda perlu jago dalam digital marketing dulu sendirian. Perlu ngerti juga copywriting, perlu ngerti campaign, perlu ngerti ini. Tapi ingat, Anda sadar itu tuh untuk sementara, bukan untuk selamanya, hati-hati. Nah, dan ketika ingat ya di bagian prinsip growth mindset, zona nyaman. Aduh Kang, saya udah enak sendirian nih, kerjain semua sendirian. Nah, ini nyaman nih. Ya, saya sendiriannya Anda paling offset berapa sih offset Anda? 1M, 2M, pernah ke 100M? Nah kan, belum kan? Nah itu maksudnya, mending kita bangun tim dengan prinsip yang sering saya sampaikan juga di prinsip sebelumnya, divide to multiply. Ya, tulisannya gini nih, divide to multiply. Jadi kita membagikan sesuatu untuk melipat gandakan penjualan, itu divide to multiply. Paham ya? Saya kasih contoh, misalkan kalau misalkan Anda sendirian nih tunggal nih, omset Anda itu ternyata sebulan cuman 10 juta.
Kalau Anda 2 orang misalkan, ternyata omset Anda 30 juta. Kalau Anda 5 orang, ternyata 100 juta. Anda milih mana? Ya. Nah tentu ini harus dipastikan, ini right people sekali, ini right people. Jangan sampai adanya dia malah jadi nurunin. Paham ya? Gue efektif gak sih ngerekrut dia? Efektif, ya udah hajar aja gitu. Nanti apalagi nih makin besar Anda di perusahaan, katakanlah makin banyak tugas, bentar ini divisi ini bagian ini bisa gak sih didelegasiin? Coba oke, gue ada budget sih sebulan katakanlah ada sekian juta, udahlah mending gue rekrut orang aja gitu kan. Mending gue ini rekrut orang, dipercayakan sama dia, gue mikirin yang lain. Nah akhirnya bisnis Anda itu gara-gara Anda punya tim gitu kan, katakanlah satu orang Anda plus 10 tim Anda jadi 1 M. Daripada satu orang Anda cuma 10 juta. Bayang ya? Apalagi kalau misalkan kita punya belief lain nih dalam pikiran kita gitu, bahwa ketika ada orang lain dalam tim kita, doanya makin banyak, doa makin kenceng gitu kan, berbuat kebaikan lebih banyak, insya Allah nanti tercapainya lebih cepat gitu. Ya, tentu yang positif. Kalau nanti jadi kos gimana? Ya makanya pastikan jangan sampai jadi kos. Ya, Anda perlu bina, perlu latih dan segala macamnya. Dan pengalaman saya demikian. Jadi kalau saran saya, Anda jangan pelit-pelit untuk berbagi. Modal Anda sekarang berapa, profit berapa, sebulan berapa, mulai ada budget sisihkan untuk rekrut orang lain. Jangan semuanya ditelan sendirian. Ada 5 juta, udah dibuat shopping misalkan. Mending kita bagi aja, bagi 2. Misalkan katakanlah gaji 2,5 juta misalkan jadi 2 orang kan. Ya udah, mereka kerjain apa yang kerjaan Anda biasanya, Anda ngelakuin yang lain lagi gitu. Ya. Itu prinsipnya tentang yang namanya super team. Nah, ketika ini sudah hatam teman-teman, ketika teman-teman sudah terpenuhi bagian ininya, inilah yang nanti bakal menjalankan strategi-strategi yang lain yang akan saya sampaikan. Mulai dari traffic, konten, copywriting, list building, partnership. Kalau Anda sendirian Pak, mabok. Nah, biasanya yang mabok tuh yang begini, yang sendirian. Tapi lagi-lagi ingat, ini adalah bagian dari proses. Bersyukurlah Anda ketika join di workshop SCM Funneling ini, Anda masih sendirian, karena artinya Anda tersadarkan bahwa Anda tuh ngelakuin itu bukan untuk selamanya. Kalau misalkan Anda sekarang katakanlah sudah punya tim banyak, bersyukur juga pastinya, karena juga ya, ternyata saya sudah tepat, cuman ternyata tinggal diluruskan aja bagian-bagian yang melenceng. Iya bener nih, pastikan setiap penambahan aset menaikkan omset dan seterusnya. Itu tentang namanya Cyber Army. Nah di video berikutnya, di video ke-10, saya ingin cerita tentang extreme traffic. Wah, ini udah mulai masuk digital marketingnya nih. Ya, di materi 1 tentang growth mindset tidak ada digital marketingnya. Di materi kedua tentang tentang niche market tidak ada poin digitalnya. Di materi ketiga tentang yang namanya unique product gak ada digitalnya. Termasuk yang barusan gak ada digitalnya. Tapi yang kelima nanti gitu kan, di video ke-10 di topik yang kelima gitu, kita akan bahas tentang extreme traffic. Gimana caranya Anda bisa menguasai traffic secara digital, secara online, sehingga Anda punya traffic yang kencang, dibanjiri traffic, bahkan istilah kita tsunami traffic gitu kan, tapi costnya bisa rendah. Gimana caranya? Tonton video saya yang lain ya, tonton video saya berikutnya.